Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga dimanapun teman-teman berada, Allah memberikan kesehatan dan kemudahan. Perkenalkan, saya Nada Cahyani Sandy Putri dengan NIM 2513009. Kali ini saya akan mengangkat materi tentang motivasi belajar dan oleh Ibu Febri. Mari kita ke pengertian motivasi belajar. Baik, kita bakal bahas apa sih motivasi belajar itu? Nah, motivasi belajar adalah dorongan internal maupun eksternal yang membuat seseorang mau dan tekun belajar. Nah, ternyata motivasi belajar itu ada dorongan tertentunya. Ada dari internal dalam diri dan eksternal dalam luar dirinya atau dari lingkungan sekitarnya. Saya ambil dari para ahli. Menurut Sardiman 2018 menyatakan bahwa motivasi adalah daya penggerak dalam diri siswa untuk menimbulkan, menjamin, dan mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kalau menurut ahli tadi, motivasi belajar itu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk mengarahkan sesuatu mencapai tujuan yang mereka inginkan. Seperti saya memiliki motivasi belajar untuk mengerjakan tugas ini karena saya punya tujuan supaya lulus dengan tepat waktu dan mendapatkan nilai yang baik. Maka dari itu, saya semangat dan termotivasi untuk mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh para dosen. Setelah kita mengetahui pengertian dari motivasi belajar, kita harus tahu peran guru sebagai motivasi itu apa sih dalam pembelajaran anak. Nah, ternyata guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi juga penyala semangat belajar. Guru yang antusias dan peduli akan menularkan energi positif. Satu kata semangat dari guru bisa menyalakan kembali siswa yang hampir menyerah, karena seorang guru itu digugu dan ditiru. Jadi ketika ia memberikan respon yang positif, menyebarkan energi yang positif, maka siswa yang awalnya lagi murung, lagi bad mood, lagi gamut, habis dimarahin orang tuanya di rumah, setelah mereka melihat gurunya, tokoh figurnya itu ternyata ceria, semangat, memberikan dia motivasi, maka semangat belajar dia di hari itu bisa jadi 2 kali lipat meningkat dari kondisi dia yang sekarang. Begitu teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah tadi kita mengetahui peran guru dan motivasi belajar, sekarang kita bakal bahas jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, kita ke jenis-jenis dulu nih. Jenis-jenis motivasi itu ada 2, ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang mana intrinsik itu terdapat pada dalam diri setiap anak dan ekstrinsik dari luar anak. Nah, contoh yang mempengaruhinya kalau ekstrinsik itu dari lingkungan belajar, gaya mengajar guru atau metode gurunya, dukungan keluarga dan teman, relevansi materi dengan kehidupan nyata. Nah, itu adalah faktor ekstrinsik dari luar diri setiap anak. Nah, kalau faktor intrinsiknya tuh gimana? Faktor intrinsiknya itu faktor dalam diri, di mana tadi kembali ke pengertiannya. Ketika dia punya tujuan, maka akan ada timbulnya motivasi belajar dalam diri setiap manusia. Teman-teman, setelah tadi kita sudah mengetahui jenis-jenis motivasi belajar itu apa, faktor yang mempengaruhi itu apa saja, pengertian dari motivasi belajar itu apa saja. Sekarang saya bakal menyampaikan strategi kita sebagai seorang guru gimana ya untuk memberikan motivasi belajar. Yang pertama, membangun hubungan emosional dan empatik dengan siswa tersebut. Kedua, memberikan penguatannya positif seperti pujian, penghargaan yang kecil-kecilan. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri dalam siswa, di mana setiap siswa diberikan panggung yang sama untuk mereka dapat mengeksplorasi kelebihan dalam diri mereka. Dan yang terakhir, membangun suasana yang kelas yang nyaman dan menyenangkan, karena dengan siswa merasa nyaman dan menyenangkan, mereka akan mengeluarkan apa yang ada di pikiran mereka, entah itu pemikiran yang out of the box atau misalkan kelebihan-kelebihan yang bisa keluar ketika mereka sudah merasa nyaman dengan lingkungan belajar tersebut. Nah, selanjutnya adalah dampak positif dari motivasi belajar. Apakah ada dampak positifnya dari seorang guru ini memberikan motivasi belajar pada anak? Pastinya ada, teman-teman. Yang mana yang pertama, siswa bisa aktif dan tidak pasif. Jadi mereka bisa mengeksplor
Nah, yang kedua, hasil belajar bisa meningkat karena mereka sudah merasa nyaman dan mereka mempunyai ruangan belajar yang mendukung mereka. Tumbuh rasa percaya diri dan tanggung jawab. Lalu, terbentuknya kebiasaan belajar sepanjang hayat. Lifelong learning itu adalah dampak positif dari ketika guru memahami motivasi belajar itu sangat penting bagi anak-anaknya. Selanjutnya adalah sesi kesimpulan atau set kesimpulan. Nah, di sini saya akan bacakan kesimpulan yang sudah saya buat bahwa motivasi belajar bukan suatu yang datang tiba-tiba, tapi dibangun dengan cinta, perhatian dan strategi pembelajaran yang tepat. Guru berperan penting untuk menyalakan semangat belajar melalui pendekatan yang kreatif, penuh makna, dan menyentuh hati siswa. Ingat, belajar itu dengan hati, bukan dengan instruksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.